Hai teman-teman traders, balik lagi di YouTube Traders Family. Kali ini saya cuma berdua sama Pak Tito. Dan kali ini kita pengen ngebahas video yang pernah kita bikin kalau nggak salah itu 1,5 bulan yang lalu. Tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader. Oh oke, 6 Ingat bulan dong? sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi belakangan ini saya ngerasa kayak nggak afdol nih. Karena kan belakangan teman-teman suka update dan nge-tag ke Instagramnya TF. Ya. Tentang data backtest-nya mereka. Dari sekian banyak yang nge-tag, itu ada beberapa yang ngeganjel, Pak. Ada yang backtestnya 2 tahun, tapi jumlah trade-nya kalau nggak salah tuh 40-an gitu kalau nggak salah. Oke. Tidak masuk akal dong. Kalau misalnya dibilang 6 bulan sampai 1 tahun. Oke. Saya kan langsung ngelogikain nih. 40-an trade. Berarti Oke. itu 2 tahun. Berarti kalau 1 tahun 20 dong. Oke, itu kan Bill berarti pukul rata ya. Seakan-akan kayak digeneralisir gitu loh. Iya dong, iya. Benar kan? Sementara dalam video itu jelas konteksnya Bill nanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang dari dia memulai sampai akhirnya dia menjadi seorang trader? Benar kan? Iya. Dari dia memulai nih. Ya kan? Sehingga konteksnya adalah pemula kan? Iya. Benar dong? Sementara metode yang di backtest itu kalau sampai setahun cuma anggaplah 40 deh ya. Ya. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Berarti setahun kita anggaplah hitung kasar 20 kali trade. 20 ya. Itu bukan metode pemula. Oh gitu? Sampai setahun cuma 20 kali trade. Itu kan kemungkinannya cuma ada 2 nih. Bener gak sih? Satu, targetnya besar-besar banget. Oh. Targetnya besar banget itu, Bill. Ya. Sampai-sampai dia untuk mencapai TP ataupun SL-nya lama. Iya. Sehingga holding periodnya jadi lama. Paham saya paham. Bener dong? Ya. Nah di bagian ini sekarang, pemula mana? Pemula mana, bener gak sih? Kita yang semua yang udah pernah trading. Pemula mana yang di awal banget trading, langsung tradingnya berapa? 300 pips? Nggak ada 500 pips? Nggak ada. Nggak ada. Ya Nggak benar mungkin. juga. Ya oke. Yang kedua, berarti itu antara tadi emang targetnya besar-besarnya, atau momentumnya jarang banget terjadi. Sampai-sampai setahun mungkin cuma 20 kali terjadi momentumnya. Iya. Dan kalau di bagian ini, sangat-sangat nggak recommended, sangat-sangat nggak layak untuk dipelajari oleh seorang pemula. Gitu kan? Ya, Ya mungkin ada yang nggak sengaja belajar. Iya. Gitu kan? Karena, wah apa sih, ya gimmick-gimmick marketing lah biasanya. Benar. Tapi sebenarnya kalau sampai ketemu metode yang momentumnya jarang kayak begini, mending jangan deh pemula deh. Iya. Karena kita kembali ke pembahasan waktu itu kan. Oke, ada pembentukan mindset, ada pembentukan mental. Iya benar. Pembentukan mindset sih cepet. Iya, Urusan 2 bulan saya 2 bilang bulan paling lama itu kan. Iya. Pembentukan mental, yang namanya pembentukan mental itu kan berarti kan harus sering-sering ditempa kan mental kita kan. Ditempanya soal apa sih? Dan mental kita baru benar-benar akhirnya jadi, baru akhirnya benar-benar matang. Iya. Itu kalau udah apa sih? Kalau dia udah sering ngejalanin metodenya dong. Iya, tapi sebenarnya kan lebih ke kalau dia sudah terbiasa sama profit dan loss-nya. Profit dan loss. Dia sudah terbiasa sama profit dan loss-nya, itu yang akan menjadikan dia seorang trader. Oke. Sebenarnya. Ya satu kalimat simpel sih. Satu kalimat simpel, terbiasa dengan profit dan loss-nya. Iya. Ya kan, seakan-akan begitu. Iya, cuman kalau Bapak ngomong berarti kan nggak mungkin gitu ya kan? Nggak simpel. Saya jadi mikir nih. Itu nggak simpel. Itu penjabarannya panjang. Iya, gimana? Di balik kalimat terbiasa dengan profit dan loss-nya, itu berarti terbiasa menganalisa Oh iya. sesuai dengan metodenya. Wajib kalau Nah. itu, wajib. Terbiasa untuk menunggu momen sesuai dengan metodenya. Bener kan? Iya benar. Terbiasa akhirnya setelah menunggu momen ini akhirnya mulai terbiasa nih ngelihat apa ya posisinya kena TP atau kena SL. Oh oke. Mulai terbiasa nih TP atau aduh SL. Oh oke. Gitu kan? Iya. Sampai akhirnya terbiasa TP atau SL hambar gitu kan, mukanya flat aja. Hambar. Bener kan? Iya. Tapi kan nggak di situ doang, ada lagi yang lain. Terbiasa akhirnya Nah. sama yang namanya consecutive loss. Saya nggak mikirnya nggak yang gitu sih. Tapi pasti dong. itu pedisi Pak. Nah bener kan? Iya. Kalau trade-nya jarang-jarang gimana mau terbiasa? Sebenarnya Iya, kalau iya, sering iya. kita akhirnya consecutive loss saya bisa 3, bisa 4. Benar. Saya udah biasa. Iya. Gitu kan? Terbiasa lagi nih. Terbiasa yang istilahnya orang-orang kejilat SL-nya. Ini yang saya pikirin tadi. Oke. Karena sering diomongin. Iya kan? Iya. SL kejilat itu pedih kan? Iya betul. Sampai-sampai aduh tahu gitu nggak usah pakai SL. Iya benar. Ini harus terbiasa dulu. Ya, Ya kan? iya. Metodenya sama loh. Saat kejilat SL-nya jangan diganti loh. Gitu kan? Lalu terbiasa lagi. Kebalikannya nih. Hampir TP berbalik jadi SL. Ya. Bener kan? Ya.
Udah, tahu gitu cut manual. Lalu terbiasa lagi disiplin sama money manajemennya sesuai waktu simulasinya pas backtest. Iya. Terbiasanya ini semua nih Iya. yang akan bikin kita terbiasa Iya. sama profit dan loss-nya. Iya. Yang akan bikin kita jadi trader. Ya jadi nggak simpel sih kata-kata itu. Bener kan? Iya benar. Dan waktu itu konteksnya jelas, kita ngomong satu metode. Iya. Karena dari satu metode aja sebenarnya kita udah bisa jadi trader. Iya sih. Bener kan? Benar. Iya. Gitu. Jadi ya jangan malah di awal belajarin metode-metode yang momentumnya jarang-jarang. Iya. Atau targetnya terlalu besar-besar. Iya. Pembentukan mentalnya mau berapa lama? Iya benar. Gini Pak, Bener ya? kasih contoh aja sekalian. Contoh. Oke. Contoh yang terus terang sampai saya sendiri pun, sampai detik ini saya nggak mempelajari metode itu. Dari dulu sampai sekarang. Dulu nggak tertarik dan sampai detik ini tetap nggak tertarik. Oh, Akhirnya apaan tuh? ada Elliott Wave. Elliott Wave. Iya. Kenapa? Karena dulu saya waktu masih membara belajar metode, oke lah sempat selentingan denger Elliott Wave. Oke. Wah keren banget kan? Oh, iya. Keren banget. Lalu ya ngeliat-liat sepintas, dikasih tahu teman sepintas. Oh gitu ya. Yang ada di kepala saya adalah itu metode kompleks banget. Ribet. Iya. Bahkan orang bilang kan, oh ini untuk apa ya trader-trader yang sudah advance kelasnya. Iya. Gitu kan? Oke, kompleks. Iya. Mau dibilang itu advance kayak apa? Di otak saya cuma itu ribet. Itu satu. Itu sampai sekarang, Pak. Pemikiran itu. Iya sampai sekarang. Oke. Makanya saya nggak pernah akhirnya nggak pernah benar-benar saya pelajarin karena ya tadi kompleks tadi ribet. Kalau di Bapak aja ribet, gimana teman-teman yang baru mau mulai gitu? Ya oke. Dan yang kedua, momentumnya jarang-jarang, Bill. Oh. Jadi waktu itu di mana saya waktu apa ya awal-awal lagi menggebu-gebu tadi, Ya. ini momentumnya jarang-jarang. Nggak ada duitnya dong. Itu yang di pikiran saya. Benar juga. Bener kan? Bener kan? Iya. Ini udah kompleks, nggak ada duitnya ngapain saya pelajarin? Ya, udahlah ribet, momentumnya jarang, nggak ada duit. Nggak ada duitnya. Iya. Jatuhnya cuma apa ya? Cuma kelihatan pinter, Iya. cuma kelihatan keren. Ini yang biasanya kayaknya kerennya di warung kopi. Iya keren. Iya, Kalau benar, lagi obrolan benar. warung kopi sesama trader kayaknya kita wah Elliott Wave. Benar. Ini ya kalau kita bisa menerangkan kompleksitasnya Kelihatan itu. ngerti gitu ya, Pak. Ya kan, bahwa wah kita bisa menangkap ini ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Orang kan nyatanya, wih jago amat ya dia. Ini Ya. baru trader gitu. Dia nggak tahu aja dibalik yang kesannya jago tadi itu nggak ada duitnya. Iya. Itu loh. Iya, benar. Sehingga ini kalau saya belajarin itu, mental saya kapan jadinya? Iya, benar. Gitu loh, karena bagi saya yang penting mentalnya dulu. Iya. Ya kan? Mental udah jadi, udah bener-bener kita apalah. Misalnya kayak, iseng-iseng deh belajar yang lain. Iya. Sekedar pengen tahu silakan. Karena mentalnya udah mental trader. Iya. Jangan dibalik. Iya, gitu iya. kan? Itu yang banyak misi sebenarnya. Iya, belum apa-apa mau belajarnya yang kelihatan keren duluan, yang kelihatan susah duluan. Ya, Biar ya. kelihatan trader pro. Oke. Gitu kan? Buat apa? Itu kalau Elliott Wave ya. Elliott Wave. Kalau misalnya astrologi, Wah, itu lagi. ini Pak jangan ketawa dulu, ini masih anget nih. Iya, kalau itu udah pasti nggak pernah saya pelajarin. Ntar dulu, Nggak tertarik juga. Saya ceritain dulu ya. Ini tadi siang banget. Kenapa? Bener-bener masih anget. Mantan pengajar salah satu tempat edukasi forex. Mantan pengajar ya. Itu datang konsul ke TF, ketemu sama konsultan. Mantan pengajar konsul. Iya. Oke. Sebentar, belum selesai, masih panjang nih. Disitulah saya tahu astrologi itu. Dijelaskan lah bahwa misalnya dalam 1 tahun itu pergerakan matahari ada di 12 zodiak. Sampai situ aja saya kan gimana nih maksudnya? Nggak tahu, orang saya nggak pernah pelajarin. Ya itu makanya saya tanya kalau misalnya maksudnya kan Bapak udah pengalaman panjang ya kan, mana tahu yang itu Bapak tahu gitu. Nah, terus apa hubungannya? Ya itu. Pergerakan matahari ada 12 zodiak terus apa hubungannya? Nggak tahu, katanya ya berarti saya ingat kata-kata itu dikasih tahu kalau misalnya ada 12 zodiak berarti pergerakan market itu ada 12 karakter. Market 12 karakter. Iya benar. Saya baru ingat yang itu. Makin nggak tahu lagi saya. Yang saya tahu market cuma ada 2 karakternya. Ranging sama trending, selesai. Iya benar. Benar.
Oke lah, kalau mau ditambahin lagi ada reversal. Iya. Iya kan? Di mana reversal terjadi baik market lagi ranging ataupun market lagi trending. Iya, iya, iya. Paling bener cuma 3, yang 9 lagi apaan saya nggak ngerti. Nggak tahu. Bener dong? Iya. Cuman emang Maksudnya gini, ini pengajarnya dia ngajarin apa? ngajarin astrologi itu, metode astrologi itu. Oke, berarti dia pengajar astrologi trading. Iya, malah dia datang ke sini buat konsul gitu loh. Dia harus mulai dari mana? Gitu. Lah ketemulah sama saya nih konsultan yang nemenin dia, diceritain ke saya. Oke, sama lah. Sama gini. Alasan saya juga nggak tertarik waktu itu. Ya kan, untuk saya tahu itu udah lama juga. Maksudnya dengar selentingan. Alasan yang sama saya nggak tertarik. Ini momentumnya kapan? Gitu kan? Iya, Karena kalau kita bicara siklus planet, benar dong? Iya, iya. Siklus astrologi berarti kan siklus planet. Mau dibilang siklus planet kayak siklus zodiak kayak. Iya, iya, iya. Loh, setahun berapa kali sih? Itu doang dong yang di pikiran saya dong. Iya. Kalau itu jarang-jarang terjadi, terus mental saya kapan jadinya? Ya benar. Benar kan? Iya benar. Dan itu ngejelimet Pak sebenarnya karena saya lupa ya entah gimana karena banyak yang waktu konsultan itu ceritain ke saya banyak istilah-istilah nih antara mereka ngobrolnya. Ada yang istilah apa? Full moon, new moon kalau nggak salah terus kayak Mercury retrograde ya kan sama ada satu lagi di Sun in Capricorn kalau nggak salah. Susah banget sebutnya Lebih Pak. tahu bil daripada saya. Saya kan dikasih tahu. Jangan-jangan murid sebelah. Ya. Enggak, itu kan siklus-siklusnya Bil. Iya, Itu kan iya, siklusnya. Cuma poin ini tadi yang saya bilang tadi, siklus-siklus itu setahun berapa kali sih terjadi? Itu aja dulu. Iya. Kalau itu dalam setahun aja terjadinya kehitung jari, Iya. berarti momentumnya juga kehitung jari dong. Iya benar. Kalau momentumnya kehitung jari, nggak ada duitnya Bil. Ngapain dipelajarin? Kompleks, momentumnya jarang, nggak ada duitnya. Nah sebenarnya kalau ngomong momentum, ceritanya sebenarnya itu kayak kalaupun momentumnya jarang terjadi, ya sisanya mereka pakai chart pattern gitu loh. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti juga sih kalau dibilang maksudnya gimana. Jadi kayak mungkin maksudnya gini. Sisanya pakai chart pattern tuh maksudnya dia dalam 1 tahun trading nggak cuma pakai astrologi berarti. ya kombinasi. Kalau nggak kan kosong, nggak trading. Berarnya banyakan pakai chart patternnya. Ya harusnya gitu ya. Karena kan ya yang astrologi ya berapa banyak sih? Ribet amat udah aja dari awal belajar chart pattern. Ya tahu. Iya, saya paham maksudnya. Bener kan? Iya. Ini kan sama kayak tadi saya ngomong aja Wave lah. Kan? Kompleks. Udah kompleks momentumnya jarang-jarang. Benar. Yang artinya kalau momentumnya jarang-jarang nggak ada duitnya. Nggak ada duit ya. Bener kan? Benar. Ngapain saya kelihatan pinter, tapi nggak ada duitnya? Kecuali kalau buat bikin skripsi ya lain cerita ya. Saya yang penting ada duitnya aja sih. Saya kan pilih yang ada duitnya, Iya. duitnya untuk menikmati hidup. Benar. Bukan buat dipandang pinter, buat apaan? Iya. Gitu loh. Dan kalau ujung-ujungnya dalam kesehariannya lebih banyak pakai chart pattern, udah aja dari awal belajarnya chart pattern. Iya. Jadi ya anggaplah nanti sampein lagi konsultannya ke mantan pengajarnya dia. Mantan. Ke mantan pengajarnya. Kalau ditanya mulai dari mana? Mulai dari chart pattern sekarang. Karena kita ngomong chart pattern jauh lebih simpel. Jauh lebih simpel, jauh lebih tegas gitu loh. Namanya double top ya double top, double bottom ya double bottom. Iya. Gitu kan? Momentumnya berapa sering terjadi? Sering. Oke. Kan kalau dia butuh lebih sering lagi, kecilin time frame-nya. Ya. Kan kecilin di sini kita bicara H4 sampai H1 ya. Jangan sampai kecil banget. Oke, kita bicara H1 sampai H4 aja. Iya. Setahun itu momentumnya berapa kali terjadi? Iya. Benar dong? Benar. Nah, sekarang misalkan kita ambil contoh double top deh. Oke, double top, anggaplah kita misalkan menggunakan H1 atau H4. Udah dong? Ya. Kita cari di pair mana paling tinggi. Udah, dari satu pair misalkan ketemu berapa ratus trade. Ya. Satu pair aja, itu berarti sangat cukup untuk membentukkan mental. Cukup dong. Benar dong? Cukup dong. Oke. Ya. Gimana kalau kita tambahin pairnya? Jadi setelah satu pair ketemu, kita jalanin kan? Iya benar. Oke, kita jalanin, kita trading untuk mulai pembentukan mental. Iya. Tapi sambil jalanin trading untuk pembentukan mental, kan kita cari pair yang lain. Iya benar. Menggunakan double top juga. Double top ya Ya kan? Akhirnya misalkan ketemu lagi dari gold, ketemu di GBP JPY misalkan. Iya. Terus berikutnya ketemu lagi di GBP USD. Kalau kayak gini dia ujung-ujungnya bisa jadi master of double top dong. Nah itu dia maksud saya. Iya.
Makanya saya bilang kan, satu metode aja, kita kalau pakainya di beberapa pair, yang dimana kita tahu di pair itu memang profitnya tertinggi. Kita nggak usah bicara semua pair. Ya. 3 pair, 4 pair, 5 pair, Ya, gitu kan? Satu metode, satu pola. Ya. Itu udah bisa trading for living. Ngapain belajar yang ribet-ribet? Benar. Itu udah jadi trader gitu loh. Iya. Dan apa tadi dia bilang? Jadi the master of double top. Iya. Gitu kan? Udah, nanti suatu saat istilahnya bosen, gabut. Ya, bosan ya. Udah nyampe fase trading for living. Saya mau pelajarin lagi lah double bottom. Ya. Kan? Double bottom adanya di pair mana aja nih yang bagus. Benar. Berikutnya head and shoulders, inverted head and shoulders, terus aja. Akhirnya jadi master of chart pattern. Bisa. Tapi seenggaknya dia bener-bener jadi master double top dulu, master double bottom dulu, ya kan? Iya, seenggaknya dalam setahun pertama pembentukan mental dia sebagai trader tuh jadi dulu. Jadi. Ya, gitu benar. Karena pembentukan mental jadi trader yang tadi saya bilang, bukan soal metodenya, tapi terbiasa dengan profit dan loss-nya dulu. Iya. Akhirnya kita mengerti bahwa yang namanya, trading tuh begini. Menjalani profesi trader itu seperti ini. Yang dialami, yang dirasain. Iya. Mentalnya itu jadi, nambah metode urusan gampang. Iya. Gitu kan? Atau Benar. atau kita bilang, misalkan oke lah saya nggak mau chart pattern. Ya kan, chart pattern buat saya agak-agak subjektif. Gitu kan? Karena ada aja tuh ngomong gitu. ya ada Ada gitu aja. kan. Karena kadang ini double top buat saya bukan double top buat dia. Iya. Misalkan gitu. Iya. Saya maunya yang lebih simple. Saya mulai dari candlestick pattern. Ya kan? Candlestick pattern bentuk-bentuknya lebih tegas. Iya. Loh, silakan. Iya. Ya kan? Candlestick pattern kita bicara juga banyak loh. Ada doji, ada hammer, ada engulfing, ada harami, dan seterusnya. Sama dong dengan prinsip yang tadi. Iya, sama. Satu pola misalkan, aksi engulfing. Cari di time frame berapa, H1 kek, H4 kek. Iya. Biar momentumnya sering dulu terjadi. Benar. Ya kan, biar ketempa dulu. Iya. Baru nanti nambah pair. Iya. Berikutnya, jadi master of candlestick. Benar. Jadi master. Ya, yang pasti mental jadi ada duitnya, itu yang penting. Yang ada duit aja deh. Duitnya buat menikmati hidup. Yang ribet-ribet ntar aja. Iya, jangan malah milih yang kompleks-kompleks. Iya. Milih yang katanya keren. Iya. Coba kepake buat bikin skripsi nanti. Tapi kalau kita ngomong gitu, kenapa TF nggak pakai metode itu aja? Itu apa? Ya itu Bapak bilang tadi ada chart pattern, candlestick pattern. Pakai. Hah? Pakai. Oh pakai juga? Itu mah udah metode dari tahun jebot yang kita pakai malahan. Di TF malahan itu udah kepilah-pilah. Iya. Kalau double top kita cuma pakai di pair apa aja, time frame berapa. Lalu ada head and shoulders kita pakai time frame berapa, pair apa. Bahkan sampai engulfing kita pakai di pair apa. Itu semua udah kita pilah-pilah. Dan dari zaman jebot kita pakai. Emang saya aja nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Pakai. Tahu lah. Pakai. Ya, oke lah. Tapi kalau kayak gitu kenapa nggak sekalian aja di mata trader pembahasannya tentang itu? Mata. Iya, mata trader. Oh, lain dong. Kalau mata trader kita justru ngebahas pola-pola yang lebih sering lagi keluar. Gini, karena konteksnya sama. Tujuan kita mencetak trader. Iya. Untuk mencetak trader kita tahu yang paling penting adalah mental. Untuk pembentukan mental kita tahu momentum harus sering terjadi. Iya. Iya kan? Ini harus sering ditempa nih mentalnya nih. Iya. Sehingga yang namanya mental kan ada 2 ya di sini ya. Iya, benar. Itu benar sering ngalamin, lebih cepat jadinya. Ya, Dan di acara mata trader, justru yang kita suguhin, yang kita kasih, pola yang paling sering. Itu bisa keluar tiap hari. Tetap lebih sering yang itu ya. Tetap lebih sering. Oke, kalau ngomong gitu. Kalau kenapa nggak di video eksklusif konten kita kemarin, kenapa nggak bukan ngebahas itu aja materi? Eksklusif konten yang dulu-dulu. Yang dulu. Yang beberapa tahun kenapa ini. bukan ngebahas itu aja? Beda dong, gini. Kalau kita bicara eksklusif konten, sekarang waktu video pertama eksklusif konten, itu misi kita lagi mendidik atau lagi mengedukasi orang tentang pentingnya tahu exit duluan. Kalau mau trading itu kita harus tahu dulu kita mau exit di mana loh. Jangan asal masuk posisi jadinya ABC. Yang bikin orang ABC itu karena dia nggak tahu mau exit di mana. Ya. Dan caranya bahwa dari awal kita tentuin dulu exitnya di mana. Gitu kan? Ya. Dan yang kedua kita ngomongin kita udah ngomongin soal tren. Ya. Karena kita tahu kebiasaan buruk semua orang adalah ngelawan tren. Benar. Kan? Dan di situ kita mengedukasi tren tuh jangan dilawan.
Iya. Gitu kan? Bahkan kita ngasih contoh tegas-tegas bahwa Iya. oke, bahkan kalau dalam kondisi major trend saya bisa tahan nih. Iya. Saya bisa hold posisinya sampai entah berapa ratus pips, bahkan mungkin ribuan pips. Iya. Dan di situ langsung kita contohin. Bahwa di situ misinya mengedukasi orang tentang tren jangan dilawan. Iya, iya, iya. Dan yang kedua, kita harus tahu exit. Iya, 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 iya. Gitu loh. Oke. Dan yang lebih penting lagi, itu metode original TF. Iya. Itu bahwa ini kita pakai nih yang kayak gaya kayak begini. Benar. Tapi tujuan edukasi yang sebenarnya soal jangan lawan tren. Iya. Benar. Gitu loh. Benar. Karena kalau bicara metode dalam arti yang sebenarnya, kita nggak pernah memetak-metakin orang. Iya. Pola apapun bisa jadi metode. Iya. Gitu kan? Iya. Ya, kalau saya sih ngeliatnya balik lagi, yang penting yang mana jadi duit duluan sih kalau saya. Iyalah. Duitnya buat menikmati hidup, itu baru enak. Bener, yang penting trading for living Yang penting daripada trading for rudet, living. ya kan? Iya. Oke teman-teman, it's now or never and change your life. Bye.